kula latih. Senajan kula guyon ati kula sujud terus temen. Jadi sujud hati nggak kula kasih beberapa contoh perilaku ulama. Pulau itu diutang itu masalah, diutang tapi agak kan, utang kurang. Orang nanti 10 juta, kalau tak tahu saya kira, so ini kan aku manusia. Pulau misalnya itu utang itu masalah, jadi syahwat, jadi keinginan, jadi beberapa kesalahan sebagai dasar. Tapi pulau itu izin berpengeran, misalnya kita mau supaya tidak punya masalah izin. Isinya itu uang di masalah itu pantas manusia. Manusia jadi objek hukum aturannya pangeran, jadi di masalah ya pantas. Semuanya pantas. Jadi apa dulu wisin sebagai bentuk sujud pun yang pangeran. Pun gusti, pun kersane. Ya, ketika orang dengan sujud begini itu seperti yang didahului Syaikhul Qadir masyhur teng manaqib, latas tarjal bernama wala tafal balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalaqaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarita fasallim lil kul fasallim al kul fasallim seperti la tasarjal banama wala tafal balwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma istarataha amla wal balwa halatun bika wa ingkarita. Kowe ora usah milih kepengin tok nikmat ya ora usah kepengin tok tolak bala mergo nikmat iku wis mesti tok kowe najan kowe njaluk ora njaluk wis tok kowe. Zaman kowe salat duha wis duwe to ora itu Cina ora tau duha duwe akeh. Iya bos. Zaman rong kowe duwe donga mahabbah ya harus duwe bojo ya payu rapi. Artinya duwe kowe njaluk nikmat yo wis ono nikmat. Tapi wong Islam kan donga Gusti dinas siratal mustaqim bentuk hidayah. Zaman Umar untuk hidayah donga te idina to. Ada wong kafir-kafir untuk hidayah itu sedurunge donga ora usah. Gak usah kan. Tapi nak pengiran kertano ya untuk. Lah aku donga syarat itu hidayah berarti wong kafir apa kan hidayah. Lah ora carane donga. Lah iku makome itu terus makom sujud. Wal wahala ketika bala gawan urip. Ya wis. Fasalin lillah fil kulli ya'lamu ma yasha. Ben pangeran menjadi duwe. Barno ae pangeran sing duwe. Sehingga ketika orang dengar sujud itu kalau dia begini doa itu doa kok intervensi Tuhan. Namanya doa itu dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud yang ini ki bawangnya pas lungguh, bawa pas bubuhan, bawa pas melaku itu sujud hati orang bakal itidal nanti kiamat. Sujud naroh abadah, sujud yang bakal itidal. Kalau sujudnya Nabi Ibrahim pasti itu posisinya lusuh, dicancang mbek Namrud. Dicancang diobong. Saking gedene geni. Buaran guweni banget gedene. Sing tukang nguncalo lho, ben ora iso. 3 meter, 7 meter wis ra kuat. Aku yang bingung, barang gede mau anggar nguncalo Ibrahim mau ceblok ning pinggire. Perkara namar. Ora berkali-kali dijajal ngono. Saking gedene geni. Akhirnya setan tasawwara bisurati Sayyidin min suyuki kono pokoke setan metu wong tuwa elek terus marahi Manjane. Jadi pelontar granat itu kunane kuno penemune napa setan. Bae diware ge Manjane ketepil. Diware ge ketepil raksasa. Jadi penemune ketepil itu apa? Mana ana kiai ra tenang ketepil jare ku penemune setan yo ono to kono. Lah realtine wis opo. Walhasil lagi dengan Manjane. Ngangge napa? Manjane bahasa Arab ketepil Manjane kubuk duncal. Duncal Ibrahim tok tengah. Barang wis kobong masyhur malaikat Mikail teko, malaikat sinten teko termasuk ketuane malaikat Jibril teko. Malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, kamu butuh apa sama saya? Nanti saya bantu. Jawab Ibrahim dengan tegas, amma ilaika salah. Kalau sama kamu saya tidak butuh apa-apa. Jibril pinter, ketua malaikat orang pinter bingung. Pinter. Orang maksudku ora butuh be aku, butuh be Allah, tak sampai no. Jari Jibril. Jari Ibrahim, kalau Allah ora perlu kuwe wis beres kok. Jadi salah. Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. Dua kata masyhur. Kabeh ulama sepakat mutawatir. Amma ilaika salah. Nah, udah maksudnya saya sampaikan ke Tuhan. Untuk Nabi Jibril akan terusan biar tahu malah marah cara menegor malah marah. Untung enggak cuma riwayat ada yang bilang biar tahu bahaya sampai kono.
Jibril yang masalah kan? Mau enggak ada maksud saya, sampaikan ke juga. Tapi Jibril rara-rara terusannya itu biar nanti menimono kan masalah kan? Usaha Ibrahim apa hasbi min su'ali ilmuhu bihali masyhur hasbi min su'ali ilmuhu bihali ya Allah sallallahu wa ta'ala lane darane Khalilur Rahman orang sangat dekat dengan Rahman Khalil maknane kanca jamae Khalil wasilah Ibrahim saking para pangeran Allah ngekek gelar Khalilur Rahman Khalil maknane kanca akrab Khalil dijamakno asil saking para pangeran disebut Khalil Wes, mana terus di dunia sufi orang nazuman itu apa? Kot kafani ilmu robbi ansuali, terus satu ali, sebut ini kot kafani ilmu robbi minsuali terus. Ketika aku dongo satu ali waktu ali saya itu di tiktikori, nah aku jalur pangeran, aku mau guling-gulingan, nah aku butuh pangeran. Jadi nah aku dongo jalur pangeran mau guling-gulingan, nah aku butuh. Pengiran syahidun libis tiko. Nah itu sujud ya. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Malah dari ethafnya secara etian ini. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Hanya butuh satu sujud. Tapi sujudul qalbi sing larok abadah. Jadi ini ku makom. Ya harus dilatih sama enggak usah terus sasana niku mboten makom. Kulo di makom-makom no. Pisan tok mau mboten usah kudu pisan tok. Kulo dia nanti. Kulo niki kulo buka kartu karena urusan ilmu. Saya ketika anak kulo pertama badhe lahir iki ora di duwe, malah tenan potong perantauan di rumah kontrak. Saya sebagai manusia nggih dulu supaya muyasar semuanya gampang. Tapi agar pijaluk pengiran mesin. Mau urusan kelahiran kok jaluk pengiran. Bidik wedhus lahirno tamu bidan udah lahir. Mau saya ora tak anggap tontonan. Artinya kalau gue rata-rata dadi wong alim baru tak warai, paham? Manjane isen tenan ya Gusti. Wedhus lahirno tamu bidan yo lahir, sapi lahirno tamu bidan yo lahir padahal sungsang. Lahirnya anak sapi sungsang lho. Pasti kira-kira. Kan ya ada doro medis. Jadi akhirnya kok aku itimat bidan isen. Tapi orang udang bidan kok nentang kok sok suci sok. Akhirnya syariat kula diurip. Dalam keadaan bingung kalau sholat hajat kula jiring. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rezeki selalu minta Engkau walau fi adzalil umur wa aisariyah. Meskipun di hal paling mudah, paling gampang menurut saya. Saya minta supaya saya tetap minta pertolongan Engkau meskipun hatta fi adzalil umur wa aisariyah, meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan, jadi misalnya kalau pas mangan jelalah seretan, hal yang paling mudah, tapi ternyata kita tidak gampang kadang seretan. Laku-laku gak kebentabrak tidak beruang. Kita akhirnya kalau musuh tenang, betapa pentingnya sujud. Nah, iya karena butuh, iya karena tak ini ku orang bakat mustajab, lalu terus aku rosir ini, pas saat sholat itu saya rosir ini. Iya ajaran ini Fatihah kan, iya karena butuh. Wa iya kan saya. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta itu ibadah. Lah masalah itu ngeluh kan perkara njaluk mustajab kan. Kowe nganti ngeluh mergo njaluk napa? Mustajab. Sajane kowe minta kok wis ibadah, justru minta kok ngetokno butuh pangeran. Kira ora bakat. Mustajab. Mergo njaluk tok iku wis ibadah. Mergo njaluk iku bukti kowe ngakoni lemah Allah kuat. Jalur itu berarti kue ngakoni ke butuh, Allah yang dibutuhkan. Nah berarti ono status ubudiyah, ono status uluhiyah. Kue jalur kan berarti kue azal, kue ino, Allah aziz, Allah terhormat. Kue butuh, Allah dibutuh. Ya tapi nak kue jalur dengan arti ngancam pengiran bil mustajab kan kau yang ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan, kau yo dikabulkan. Nah ini kan mudah. Mau tak mau iso. Jadi malah ngerti jari apian, jadi kita kok nggak. Nah itu rasa judul kolbi, gue balik. Iya, ini gue betul nabo. Judul kolbi, judul hati orang ini, iya karena itu, oh iya karena sah. Ya pokoknya kita berdoa di dinas sirotol mustaqim. Itu usah bakat mustajab.
Mergo iku wilayah itu kan. Wong wilayah pangeran kowe kok melok. Wong kowe nak baca cawe kowe. Cek kita rapi gelem. Weh bariku kowe padha kancam. Engko iku gelem ora urusane dekne ora urusanku karena Anda tidak bisa kan intervensi di luar wilayah Anda. Tapi paling gak seneng ngomong itu kan bukti kita lanang. Bro-bro lah seneng sejenis. Ini lumayan nama tetapi. Enggak kalau gue misalnya jadi orang tuanya kan tetap seneng. Alhamdulillah anakku senengi cawe itu berarti normal. Enggak normal mana adalah senengi ayu berarti normal. Kan ada dua normal wes. Nah tapi misalnya kelainan kan jadi senengi tak jenis. Itu seneng cahelek serakom macam-macam kan terus kekeliruannya kan sudah banyak. Artinya tidak ada perilaku benar yang nggak punya poin benar. Pasti perilaku benar itu punya poin. Nah, tampung ngenteni disebaca dia, paham? Ditampung ngenteni. Saya tak contoh, no. Misalnya Rukin ngamar cawe itu, ngamar rondo ayu. Urung dijawab iyo. Paling nggak wong kancane mendingin. Rukin rawa ya pinter. Tetap ada status dasar. Paham ya? Ono rondo ayu yang pojok, di Solio pojok. Kok Rukin roh? Rukin jawab, belum gak ditarapi. Kancane ngelemok, rohan kan itu jelas. Itu kan status positif atau negatif? Positif. Musuh Farung jawab, Pak Farung jawab. Wah, kedisian Rukin. Artinya banyak poin yang sudah disampaikan. Meskipun tadi Rukin lah ya, tapi yang buang itu pasti gelap. Tapi menggetarkan sekian kompetitor kan karena paham ya? Nah, aku yakin malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat kuwabat di langit. Ketika kita berdoa pasti gentar karena ini orang sudah benar memposisikan dirinya yang butuh, Allah yang dibutuhkan. Berarti dia ini benar ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila. Wong wis bener ora iso diancam. Malaikat tetap meriang ngadepi manusa sing wis donga meriang. Apalagi malaikat sering dinyak pangeran, takwane jaga pajak biasa-biasa saja, tambah meriang. Nggih kula kutipkan hadis sahih. Innalillahi ta'ala malaikatan sayyafin. Allah punya malaikat sing tukang jalan-jalan. Kondelok di majlis zikri. Majlis zikri kasusnya tadi di majlis halal wal haram, pokoknya yang menerangkan halal haram. Buatan wiridan, begini tak hadis rata-rata ulama menasihatkan majlis zikri majlis halal wal haram. Tapi orang wiridan nih, maksud aku ini kira wiridan, buang boleh. Terus setelah itu Allah tanya, wa alamu bi. Para malaikatku, wong mau apa? Ngaji kowe, belajar halal haram jenengan. Lah iya terus karepe piye? Ya jenenge ngaji kepen tok pas warga. Terus wa hal ra'auha. Apa mereka melihat swarga? Ya tidak, mesti mau iman mau ora tau roh. Modal iman mau. Umpama roh piye kok tambah nemen gitu. Terus lah mereka ya ada apa? Kepengen boten dun rokok, apa ora rokok boten. Umpama roh tambah wedi bisa gak mau gitu. Ora roh mun wedi ngoten. Terus mereka jalur penyebab jenengan. Lah aku ya boten. Muga roh tambah nemen oleh baca tasbih. Pengiran dewe. Nak kowe malaikatku wajar nyembah aku, panjenengan arepku. Wedi aku ya wajar yen karo aku. Malaikat mulai meriang, bodoh dibeli. Takwane gak kepacar. Jadi hadis soal ternyata takwa kita ini luar biasa. Baru kayak Arab nih. Baru kayak apa? Mulai kira tamu kata apa? Kok marah gak luar biasa? Biasa model goblok ini wae. Paham ya? Lu nggak pakai hadis lah. Bahal Allah kita ya apa tahu? Debatnya nak tidak. Gue seneng di saya lagi, mesti ada apa usah. Paham gitu, terus nih kalau suwun, kalau seneng di anak dulu dan mustajab, ngomong nasi bosan-bosan marah, dia kepengen mustajab lah, mungkin kesel ya oleh wangin. Yang payu-payu rapi, coba-coba dengan cumi ini, kepengen dulu, gitu, dan mustajab payu buju. Tapi waktu marah itu merah teman-teman, tak bujai disebut. Alamatnya. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe itu biodong orang bentuk kue. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ada pertarungan apa? Ya itu kali zaman Nigeria pondok rangono tuh. Ono santri seneng ninge wayu putrane kayak gede. Mesti rada dalam ini naudzubillah kan. Dalam seneng ayo repot. Kalau orang wong dokter wahyu terus yang senang wong nganggur, dokter lah istighfar ya Allah jangan dapat itu.
Nah, saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan. Dan Allah pasti melindungi dia. Koi. Gusti, Gus dulu orang mustajab. Sebenarnya ketemu pengiran kalau enak aku ngurung orang dogane deh. Dia berkali-kali istiadat orang untuk kue. Mulane kayak gue tidak ada. Dunia wae wong akeh, paham ya? Sembo. Nah, iku nak kowe sadar ngono ya terjadi sujud. Jadi kula suwun yo piye atimu. Wae kula suwun. Wajib wa tarif niku nomor 1 niku sujudul qalbi. Mulane jang-jang alim niku. Kuwates kula niku boten guyon wae isin pengen. Kula niku sama ngadil kena ra kena. Kula nang turun kadang gitu pengen merengut gitu pengen ngopo ge kukur-kukur nopo Anggere ya Allah, kaya aku gak kuat teng kerajaane jenengan, ra kuat dadi kawulane jenengan. Kulo anggere kadang go jamu bojo, kecewa mbek tangga, kecewa mbek santri. Kadang iki kepen ngeluh, tapi anggere Gusti niku ayo kersane jenengan terjadi niku kula ngeluh sawane kok ora rido mbek aturane jenengan. Lah kadang guyu ku keliru, dia mau bojo, dia mau malah ketigo. Dia mau selek kok guyu. Wah, ya betul. Lah terangno terus piye? Iya, kan dadi wong usul ya. Mulane bener kuwi ora usah usul. Penak kowe urip. Tok ngamuk-ngamuk, merengut-merengut, tok guyu-guyu, penak pokoke wong awam ku penak. Wis ngono apa ya maklum, mergo Rahman Rahim mau dadi maklum ya ae. Wong pengen iki yo gaweane pangeran kok piye gitu. Jadi sama tak ceritani kalau nunggu ada kitab jenis Khilyatul Aulia. Khilyatul Aulia itu kitab induknya Ihya. Jadi Imam Ghazali sampai alim yang ngoten karena pengagum kitab Khilyatul Aulia itu 14 jilid. Itu Imam Ghazali setengah hafal. Artinya beliau mengutip kitab Khilyatul Aulia sebagian dicomot di Ihya. Kalau beliau kitab fikihnya itu merujuk kitab Nihayatul Matlab karangan gurunya Imam Haruman. Itu juga 14 jilid. Sehingga Ihya itu kumpulan dari sari dari Nihayatul Matlab dan sari dari kitab Khilyatul Aulia. Menjelma jadi kitab Ihya yang melegenda. Alhamdulillah punya dua-duanya kitab induknya Ihya itu satu. Itu diantara yang diceritakan niki tiru tenan guys. Nah niki wajib gue tiru. Di antara yang diceritakan Abu Nu'aim Al-Asfihani Shahihul Khilyatul Aulia itu. Kita murid Imam Jabir, sahabat yang ada yang terkenal jenis Jabir bin Abdullah. Itu dia murid terkenal jenis Muhammad bin Munkatsir. Itu namanya Muhammad bin Munkatsir, masyhur. Muhammad bin Munkatsir itu masyhur sekali di dunia fikih maupun di dunia tasawuf. Biasanya kitab I'anah itu sering mengutip masalahnya Muhammad bin Munkatsir. Itu nak ono wong fasik mati, wong fasik sek mati teko. Mbok mati ne oplosan lah teko. Sekarang mati mergo mobil, oplosan teko. Orang itu janggal karena cara fikih ini sama terang cara fikih ini yo. Rumah tenan iki. Nah ono mati mobil oplosan, kowe mesti kok kira-kira dadi kiai nyolati to. Islam lho Mas. Nyolati to. Nyolati kowe. Nyolati. Nah bunuh diri. Nyolati kowe. Pinter ya. Kali-kali bodoh pinter. Tapi keliru separuh, paham ya? Keliru separuh. Nah, dawe Nabi nyata nih. Ini rumah tenan, kena gue tiru, wajib gue tiru. Ini hukum. Kalau konsensusnya ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang di dalamnya orang Syafi'iyah, Malikiyah, seorang tokoh itu sebaiknya tidak nyolati orang yang masalah besar. Misalnya kalau di Desa Meranggen, kok Kiai ini Mustafa, anak neng kene yang tahun rupiah, atau Kiai Serai Rito ya, mas. Nyoran yang tahun rupiah repot, jadi daerah Kiai tahun rupiah itu mesti udah protes ya. Protes ya gitu. Jadi misalnya gini ya. Nah, daerah Kulon itu benar, anak Kiai nong lama. Biasanya bagian nyolati itu Kiai. Lama itu ngenteni anak masalah angel lagi juga. Jadi lama ya malah kayak nganggur ke daerah Kulon benar. Ya aku yo. Kan situ diri cuma tenggu itu menurut situ diri. Mas-mas yang Kiai itu nak tanggilan gue gurih. Ya gue gurih nak orang mati. Dicecer gue apa? Jadi mereka wonten tukang imam tahlil, ya tukang nopo-nopo. Jadi Kiai teko gue gurih. Jadi benar orang untuk jantah rakannya lah. Dari mulai. Apa nama? Ya modelnya kan tadi kayak jadi orang kok Kiai hidup terus pamelan orang mati di orang tahlil. Orang apa. Enak cocok.
Nah, mereka buatan yang paling hidup, paling kesel ya. Kita paling bahagia coba. Oh, jadi kesel itu. Nah, itu kalau dalam hadis suatu saat ini rumah tenang. Suatu saat Nabi itu datang ke seorang jenazah ke jenazah. Nah, Nabi itu kan muka siapa ya? Beliau bilang, alaihi dainun, apa dia punya utang? Naam ya Rasulullah dinaron, dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar gitu. Setelah punya utang 2 dinar, nanti kalau hitung 2 dinar itu sekitar 4,2 gram. Berarti pinter nih? 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 dinarnya 300.000 berarti sekitar berapa? Pinter? Karena sanggup baik 600 mungkin bisa juta orang atas sih. Sanggup baik sekitar pinter? Kan 1 dinar sama dengan 4 gram. 4 gram nak tolong atas saya mungkin gitu bro. Sudah? Nah, dinar berarti 24 ya, 2,4 berarti seharusnya diutang 2 juta itu kan angel loh. Sangatnya urus dan urus. Walhasil Nabi itu balik kanan, kundur, nggak mau nyolati. Padahal Nabi itu biasanya munafik kerja nyolati, asal nggak dilarang Tuhan. Bareng pada Nabi kundur, kota ada seorang sahabat, ya Rasulullah. Rumah alaiya 2 dinar itu kewajiban saya. Akhirnya Nabi kembali mau nyolati, terus nyolati. Tapi Nabi sebelum kundur balik kanan tadi, Nabi sempat nyetikan, sallu ala tohifikum. Tapi kau nyolati jom ya, aku rausah. Kau nyolati jom ya, aku rausah. Sehingga ulama ahli sunnah berpendapat, jika ada orang mati oplosan atau bunuh diri, atau mati pas selingkuh, pas demenan, pokoknya bener-bener itu. Itu sebaiknya tokoh sentral itu tidak ikut ngimami, tidak ikut nyolati, supaya jadi jera bahwa ini masalah. Tapi santrinya atau orang kebanyakan harus nyolati, giling-gilingan setiap jenazah muslim berhak disolati. Jangan sampai ada tradisi mati oplosan sampai mati di masjid jumlah yang sholat sama gampangnya. Berarti keliru farorok jawabannya. Paham ya? Ini tuh teks kalau sama nggak percaya cari di syarah Muslim ketika Nabi Dawud sallu ala sohibikum atau sallu ala sohibikum. Jadi kalau kalian ini kan nggak fair kan? Misalnya kalau semuanya wajib datang fardu kifayah, masa wong sing mati oplosan sampai sing mati pas sujud jumlah hadirin sama. Terus yang bengok-bengok juga sama, karena kan biasanya sebelum dipentem kan saya gitu. Lalu enak apa yang mati sujud oleh ini saya itu hati. Yang mati waktu itu saya gitu. Saya mau mati gitu.